Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali ya dalam tafsir pajak kita dari sharing pajak Menko. Ya, seperti biasa kita akan kupas kembali. Hari ini kita akan membandingkan antara undang-undang pajak yang terdapat dalam klaster di Cipta Kerja dengan undang-undang pajak yang lama. Nah, sesi yang lalu kita sudah menyampaikan terkait dengan adanya perubahan di dalam pasal 2 ayat 3 tentang subjek pajak dalam negeri. Sekarang kita lihat nih, apakah perubahan yang ada di dalam pasal 4-nya, ayat 4-nya maaf ya, subjek pajak luar negeri, siapa dia? Ya, kita lihat sekarang nih, apa perbedaannya? Nah, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ya ini masih sama dengan yang lama nih, yang lama juga sama nih, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ya, kemudian warga negara asing yang berada di Indonesia, ini WNA ya, WNA tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ini sama juga nih, ya tidak lebih dari 183 hari. Tidak ada perbedaan, ya. Nah, yang kemudian yang huruf C inilah yang nambah di sini. C. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada, ya. Baik. Warga negara Indonesia nih, WNI nih disebutkan. Padahal ini subjek pajak luar negeri, disebutkannya warga negara Indonesia. Sehingga apa? Ada kemungkinan kita warga negara Indonesia status pajaknya bisa SP luar negeri, subjek pajak luar negeri. Yang konsekuensinya apa? Kita nggak perlu NPWP. Ya, kalaupun kita kemarin sudah punya NPWP, kita serahkan pada kantor pajak. Kita non-efektifkan. Ya, kalau kita sementara keluar negerinya, mungkin hanya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ada kontrak kerja di luar negeri, cukup kita non-efektifkan. Ya, kita ajukan permohonan non-efektif. Ya. Nah, kewajiban kita adalah nanti SPT tahunan kita hanya di bagian tahun pajak sampai dengan kita luar negeri. Sampai dengan kita mengajukan non-efektif. Itulah SPT tahunan yang kita sampaikan, ya. Selebihnya kita nggak ada kewajiban pajak di Indonesia. SPT tidak wajib, laporan massa tidak wajib, tahunan pun tidak wajib, ya. Semua tidak ada kewajiban. Bukan hak Indonesia, ya. Oke, kita lanjutkan ya. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari. Lebih setengah tahun ada di luar. Maka bukan haknya Indonesia, haknya negara itu, ya. Dalam jangka waktu 12 bulan, ya. 12 bulan itu bukan dari awal tahun tetapi dari keberangkatannya, ya. Kalau orang asing dari kedatangannya, kalau orang Indonesia dari keberangkatannya ke luar negeri, ya. Serta memenuhi syarat. Ya, tidak hanya dilihat jumlah harinya saja, tapi ada syaratnya, membuktikan bahwa dia di luar itu menjadi subjek pajak luar negeri. Supaya kita bisa lepas, ya, ikhlas melepasnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah ada tempat tinggalnya di sana. Ya, bukan domisili tapi tempat tinggal. Bisa dia beli rumah di sana silakan, beli apartemen silakan, sewa juga boleh, ngekos juga boleh. Tapi tempat tinggal, kesehariannya dia di situ. Ya, bisa sendirian, bisa bersama keluarganya. Itu makna dari bertempat tinggal, ya, tempat tinggal. Oke, berikutnya. Kemudian syaratnya adalah dia punya pusat kegiatan utama. Pusat kegiatan itu bisa kegiatan ekonomi, itu ya. Berarti dia kerjanya di sana, dapat sumber income-nya di sana. Pusat keuangannya juga di sana. Ya, punya rekening bank dia buka di sana. Transaksinya di sana. Itu namanya kegiatan utama dia. Hidup dan kehidupannya, ya. Bisa ekonomi, bisa keuangan tadi, keuangan. Bisa misalnya aktivitas sosial. Nah, ini maksud dari kegiatan utama dia di tempat kerja, ya, dalam rumah tangganya, kemudian di masyarakatnya. Misal dia di Malaysia ikut arisannya di sana, kerja bakti di sana. Berarti dia udah diterima oleh lingkungan masyarakat di Malaysia di sana. Itu makna dari pusat kegiatan utamanya, ya. Kemudian tempat menjalankan kebiasaannya, ya sama nih, habitual abode dia namanya, ya. Misal dia suka hobi naik gunung, ya di sana dia main naik gunung.
hobi goes, di sana dia goes dengan orang-orang di sana, ya, tempat menjalankan kebiasaannya, ya. Itu menunjukkan bahwa dia itu adalah subjek pajaknya negara itu, ya. Atau status subjek pajaknya, dia sudah punya NPWP di sana, Singapura, di Malaysia, sudah bayar pajak, sudah lapor SPT di sana juga, ya. Berarti kita nggak bisa apa-apa nih, nggak bisa ngambil. Atau persyaratan tertentu lainnya, ya. Jadi misalnya ya keluarganya diajak boyong ke sana lah misalnya, ya. Jadi ini untuk membuktikan bahwa melewati 183 hari itu menunjukkan bahwa dia itu nyangkulnya di sana, aktivitas kehidupannya di sana, sehingga negara itu punya hak untuk mengambil pajaknya dia, ya. Kemudian di sini ada nih ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut, itu diatur dalam PMK. Nah, nanti untuk lebih detailnya akan ada PMK yang mengatur. Kalau yang aturan lama diaturnya hanya di peraturan dirjen, tidak kuat, ya, dan tidak ada amanah dari undang-undangnya. Nah, ini undang-undang sudah mendisposisi, memberikan amanah kepada menteri, jadi kuat nih. Jadi menteri ini diminta untuk membuat persyaratan adalah amanah dari DPR, amanah dari rakyat. Kalau cuma per dirjen saja terlalu jauh amanahnya, ya. Undang-undang nggak bisa langsung ke dirjen, harus ke menteri dulu. Menteri baru boleh mengamanahkan dalam PMK-nya. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan dirjen pajak, itu baru boleh, ya. Jadi amanah itu harus bertingkat, ya, Oke, ya. Kemudian lanjutannya adalah disebut sebagai subjek pajak luar negeri itu tidak asal melebihi 183 hari, ya, di luar negeri, ya. Nah, syaratnya adalah menjalankan usaha atau kegiatan, ya. Jadi intinya dia akan disebut subjek pajak luar negeri kalau apa? Kalau dia memberi kontribusi di Indonesia dari kegiatan mencangkulnya dia di Indonesia, ya. Atau dia punya usaha di Indonesia. Bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ditegaskan, walaupun dulu ya sudah seperti itu implementasinya, ya. Jadi kalau orang Indonesia nih sudah kemudian jadi subjek pajak luar negeri, dia SPLN, dia kerja di Malaysia misalnya, tapi di Indonesia dia punya usaha nih. Nah, di aturan yang sekarang ini ditegaskan bahwa karena dia statusnya subjek pajak luar negeri, dia punya usaha di Indonesia, maka usaha ini akan dianggap sebagai bentuk usaha tetap. Wah, ini luar biasa ini. Nah, jadi teman-teman yang ke luar negeri, yang orang pribadi, ya, kemudian dia punya usaha di sini atas nama dia, mari kita pikirkan, ya, segera bentuk CV saja. Kalau Anda masih orang pribadi, nanti harus bikin BUT, bikin NBP baru di sini. Nah, ini kan agak merepotkan, ya. Baik, saya lanjutkan, ya. Akan disebut sebagai SPLN, subjek pajak luar negeri, kalau apa? Orang-orang ini, ya, baik orang asing tadi atau orang Indonesia yang di luar tadi, menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT, ya. Yang pertama dia bisa lewat BUT. Atau dia memperoleh penghasilan tidak lewat BUT, ya. Jadi satu lewat BUT, dua dia langsung, ya, memperoleh langsung. Seperti misalnya ada orang Malaysia, dia ke Indonesia cuma 2 hari saja untuk teken kontrak saja, kemudian pekerjaannya dilakukan di Malaysia misalnya. Maka atas income yang kita bayarkan ke Malaysia di sana menyebabkan orang itu menjadi subjek pajak luar negerinya kita, ya. Tapi kalau tetangga dia, orang Malaysia ini ada tetangganya, ya, tidak pernah ngapa-ngapain di sini, tidak pernah nyangkul di sini, tidak pernah mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka dia tidak perlu kita sebut sebagai subjek pajak luar negeri, ya. Yang subjek pajak luar negeri itu adalah mereka yang mencangkul di Indonesia, baik lewat BUT maupun lewat non BUT, selain BUT atau penghasilan langsung, gitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya perubahannya ada di BUT, ya. Nah, BUT ini menegaskan saja yang bisa dianggap BUT yang saya ceritakan tadi adalah termasuk nih orang Indonesia yang C, ya. Nah, ini penegasannya. C ini adalah warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Karena sudah menjadi subjek pajak luar negeri,
kemudian dia masih punya usaha di Indonesia, maka usahanya ini harus menjadi BUT, ya. Ini akan merepotkan. Ya, silakan nanti tax planningnya buat CV saja atau dialihkan nama orang lain. Tidak melanggar hukum, tidak salah. Yang penting aktivitas di Indonesia ini tetap harus membayar pajak. Ya, demikian kelanjutan dari pasal 2 ayat 4. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.